Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Aura Ramadhani dengan 3 digit yang terakhir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tinjauan naratif saya terhadap jurnal ilmiah. Presentasi ini akan membedah bagaimana manajemen risiko berkembang dari sekedar alat hitung menjadi sebuah disiplin ilmiah yang kokoh. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Meskipun ide tentang risiko sudah ada sejak zaman kuno, manajemen risiko sebagai disiplin ilmu sebenarnya masih sangat muda, yaitu sekitar 30-40 tahun. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memperjelas ide-ide generik yang membentuk cara kita menilai dan mengelola risiko di masa kini, serta melihat hubungan antara riset teori dengan aplikasinya di dunia nyata. Selanjutnya, dua tugas utama bidang risiko. Dalam bidang ini ada dua tugas besar yang saling berkaitan. Pertama, pengelolaan risiko spesifik, yaitu menangani risiko teknis atau finansial pada aktivitas tertentu menggunakan alat kuantitatif. Kedua, riset generik, yaitu mengembangkan teori dan kerangka kerja yang bisa dipakai di semua sektor. Intinya, riset ini yang menyediakan alat agar pengelolaan risiko praktis bisa berjalan valid. Selanjutnya, model pengambilan keputusan berbasis bukti. Slide ini menunjukkan bagaimana sains digunakan dalam kebijakan. Alurnya dimulai dari pengumpulan bukti dan pembentukan basis pengetahuan ahli yang bersifat objektif atau faktual. Baru setelah itu masuk ke tahap evaluasi risiko dan keputusan kebijakan, di mana nilai-nilai etika dan kepentingan publik mulai dimasukkan dalam pertimbangan. Selanjutnya yaitu konseptualisasi risiko. Lebih dari probabilitas. Dulu risiko sering dianggap hanya sebatas angka probabilitas. Namun, dalam pandangan modern, risiko itu multidimensi yang mencakup 3 elemen. Skenario A tentang apa yang mungkin terjadi, konsekuensi C atau dampak, dan ketidakpastian U karena keterbatasan pengetahuan kita yang mengandalkan satu angka rata-rata saja bisa sangat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, menilai ketidakpastian atau bisa disebut SOK. Salah satu terobosan penting adalah SOK. Konsep SOK. SOK mengukur beberapa kuat dasar pengetahuan yang kita punya untuk mendukung angka risiko tersebut. Jika SOK tinggi, model kuantitatif bisa kita percaya. Tapi jika SOK rendah, artinya data kita lemah. Kita harus lebih berhati-hati menggunakan penilaian kuantitatif atau kebijakan yang konservatif. Selanjutnya yaitu strategi manajemen. Ada 3 strategi utama yang bisa digabungkan secara hibrida. Yang pertama yaitu precautionary atau kehati-hatian digunakan saat potensi kerugian besar tapi bukti ilmiah masih lemah. Yang kedua ada robustness, yaitu fokus pada desain sistem yang tetap stabil meskipun ada ketidakpastian. Dan yang ketiga ada resilience, adalah kemampuan sistem untuk beradaptasi dan pulih setelah terkena guncangan. Baik, selanjutnya black zone dan energi risk. Kita juga harus mewaspadai black zone, yaitu peristiwa tak terduga yang dampaknya luar biasa karena data histori sering terbatas.
kita perlu paradigma anti-fragile, yaitu bukan cuma bertahan dari ketidakpastian, tapi justru memanfaatkan ketidakpastian itu untuk membuat sistem menjadi lebih baik dan kuat. Selanjutnya, tantangan praktis dan etis. Manajemen risiko bukan tanpa tantangan. Ada masalah validasi data karena sampel, serta tantangan dalam komunikasi risiko. Ilmuwan harus jujur menjalankan ketidakpastian dan tingkat SOK kepada pemangku kepentingan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam mengambil keputusan kebijakan. Selanjutnya, sebagai penutup, sains risiko memang sudah matang, tapi masih butuh penguatan pada karakterisasi, pengetahuan, dan riset lintas disiplin. Rekomendasi praktisnya adalah setiap penilaian risiko wajib menyertakan evaluasi SOK dan mendokumentasikan asumsi model secara transparan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.